Salam sehat dan tekun belajar. Marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pernahkah kalian melihat hewan yang muncul dari tanah seperti animasi itu? Nah, kita akan bahas dari materi hari ini, tanah dan keberlangsungan kehidupan. Kompetensi dasarnya adalah menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, organisme yang hidup dalam tanah dengan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi peran tanah bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan peran organisme tanah. Yang ketiga, menentukan jenis-jenis tanah berdasarkan tekstur tanah. Yang keempat, mengidentifikasi sifat-sifat tiap-tiap jenis tanah. Yang kelima, menganalisis keterkaitan antara peran organisme tanah dengan struktur dan tekstur tanah. Nah, perhatikan gambar tersebut, bagian dari ekosistem, ada makhluk hidup dan ada juga benda mati. Ya, perhatikan seluruhnya. Nah, tanah sebagai bahan padat dari hasil interaksi pelapukan dan aktivitas biologis oleh suatu bahan induk atau batuan keras yang mendasarinya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang tanah dinamakan dengan pedologi. Nah, pedologi membahas mengenai faktor dan proses terbentuknya tanah, karakteristik tanah, serta distribusi jenis-jenis tanah. Nah, tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Pelapukan tanah dipengaruhi oleh faktor biologis, kimia, dan fisika. Faktor lain yang memengaruhi pembentukan tanah adalah tipe batuan, topografi, atau relief tanah suatu daerah, dan waktu. Nah, komponen tanah terdiri atas batuan, udara, humus, air mineral, dan komponen organik. Nah, kesuburan tanah dipengaruhi oleh kandungan mineral tanah, sifat fisika, dan sifat kimia tanah. Sifat fisika tanah yang dapat diamati untuk menentukan kesuburan tanah adalah warna tanah, sedangkan sifat kimia tanah salah satunya adalah pH tanah. pH tanah itu derajat keasaman tanah, ya, yang hanya bisa diukur dengan alat khusus atau indikator universal. Nah, perhatikan untuk warna tanah yang menunjukkan kesuburan tanah. Nah, perhatikan gambarnya. Kira-kira warna tanah yang subur itu warnanya seperti pada gambar itu. Karena di situ bagian lapisan atas yang berwarna hitam sampai kecoklatan itulah bagian humus tanah yang menunjukkan kesuburan tanah. Nah, faktor alam yang dapat mempengaruhi hilangnya nutrisi dalam tanah adalah hujan, banjir, dan erosi tanah. Jika dibuat dalam persen pada diagram lingkaran, di tanah itu terdiri atas komponen udara 25%, air 25%, partikel mineral 45%, dan material organik itu 5%. Nah, material organik itu sendiri terdiri atas 80% humus, kemudian akar-akar tumbuhan itu kira-kira 10%, lalu organisme tanah sekitar 10%. Nah, secara horizontal, tanah memiliki lapisan-lapisan seperti pada gambar dan bagian-bagiannya, ya. Jadi ada 4 bagian digambarkan di situ. Yang bagian horizon A merupakan lapisan teratas, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Nah, ini bagian A inilah yang biasanya juga banyak humusnya, ya. Kemudian horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Kemudian horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Horizon D merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan.
Nah, peran penting tanah bagi kehidupan. Yang pertama adalah menyediakan nutrisi bagi makhluk hidup. Ini seluruh makhluk hidup, ya. Kemudian tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup. Nah, ada beberapa makhluk hidup yang memang dapat hidup di atas tanah atau di dalam tanah, ya. Kemudian penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Nah, ini biasanya dari tumbuhan, ya. Tumbuhan yang ada di tanah itu ada yang merupakan bahan obat bagi manusia dan juga menyediakan makanan bagi manusia. Yang terakhir penyedia dan penyaring air. Nah, ini contohnya, ya. Kupu-kupu yang mengambil makanan dari tumbuhan. Nah, tumbuhan itu kan hidup di tanah, ya. Maka secara tidak langsung dia menyediakan makanan bagi makhluk hidup lain. Nah, atau menjadi tempat tinggal bagi beberapa makhluk hidup yang memang tinggal di tumbuhan, ya, yang tumbuhan itu sendiri tumbuh di atas tanah. Tapi ada juga organisme yang hidup di dalam tanah, ya, misalkan cacing, ya, kemudian penggerek tanah, lalu kemudian ulat tanah dan macam-macam. Nah, berdasarkan teksturnya, tanah diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah tanah pasir, tanah lempung, dan tanah liat. Nah, tanah pasir butiran tanahnya kasar dan berukuran cukup besar, tidak dapat dibentuk menjadi pita dan warnanya abu-abu sampai hitam. Yang kedua, tanah lempung dapat dibentuk menjadi pita, warna coklat hitam dan tekstur terasa halus tetapi agak kasar karena biasanya terdapat pasir atau kerikil. Yang ketiga, tanah liat dapat dibentuk menjadi pita yang tipis dan panjang. Warna coklat atau lebih terang dibandingkan tanah lempung dan teksturnya halus. Nah, itu contoh dari secara fisik, ya, tanah pasir. Lalu kalau tanah lempung seperti pada gambar itu secara fisik bisa dilihat, sedangkan tanah liat seperti pada gambar itu. Jadi silakan diperhatikan tekstur fisiknya, ya, dari gambar. Nah, ciri yang dapat membedakan jenis tanah adalah tekstur atau besar kecilnya butiran penyusun dan warna tanah. Nah, itu kalau kalian perhatikan gambarnya warna tanahnya saja berbeda sekali, ya. Lalu kalau kita lihat dari teksturnya juga sangat berbeda. Kemampuan tanah menyimpan air juga dapat dijadikan indikator kemampuan tanah menyimpan nutrisi dalam tanah. Tanah yang memiliki butiran besar seperti tanah pasir cenderung tidak dapat menyimpan nutrisi tanah karena nutrisi tanah akan mudah terlarut dan tergerus oleh air. Contoh yang dapat dilihat adalah di padang pasir. Tumbuhan yang hidup di daerah tersebut tidak banyak variasi. Hanya tumbuhan yang karakteristik tertentu seperti kaktus atau rumput yang mampu bertahan dalam kondisi keterbatasan nutrisi. Nah, peran organisme tanah itu sendiri, ya, yang paling besar adalah sebagai dekomposer. Ya. Nah, dekomposer itu terdiri atas organisme bakteri dan jamur. Bakteri contohnya adalah dari genus Nitrobacter dan genus Clostridium. Sedangkan jamur itu dari Mycorrhiza. Nah, apa itu dekomposer? Dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Nah, nantinya diuraikan menjadi bahan anorganik ini, ya, yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, itu salah satu bakteri, ya, yang sebagai dekomposer tadi. Nah, peran organisme tanah lainnya adalah yang kedua, reaksi kimia dalam tanah. Bakteri nitrobakter yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat. Nah, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Maksudnya senyawa nitrat itu, ya, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan.
Lalu yang ketiga, pengurai polutan dalam tanah. Unsur racun dan polutan seperti arsenik, kromium, dan merkuri dapat terkunci di tanah karena terakumulasi di dalam tubuh bakteri. Di sini peran bakteri boleh dibilang sangat besar, ya. Peran yang keempat adalah pencegah penyakit tanah. Secara alami, organisme yang ada di tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, yaitu mangsa dan pemangsa, sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat dikendalikan. Yang kelima, pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Aktivitas biologis organisme tanah berpengaruh dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah, sehingga menentukan tekstur tanah. Yang keenam, pengatur kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah. Nah, sebagai aerasi tanah pori tadi, ya. Pori-pori tanah dapat terbentuk karena adanya pergerakan organisme tanah seperti cacing tanah, lipan, dan kaki seribu. Nah, ketiga organisme itu biasanya hidup di bawah tanah. Ya. Mari kita bertanam, paling tidak berkebun di sekitar rumah kalian. Ya. Usahakan setiap hari satu pohon kalian bisa tanam atau satu tanaman. Ya. Nah, tugas kalian adalah menginventaris 5 organisme di atas permukaan tanah dan 5 organisme di bawah tanah. Lalu, carilah peran masing-masing organisme tersebut. Buatlah tugas ini dalam bentuk tabel. Terima kasih atas ketekunan kalian. Ingat, setelah belajar hari ini, berdoalah menurut agama masing-masing.